Hukum berenang pada saat berpuasa itu apakah membatalkan? Tonton videonya setelah intro. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan. Kembali lagi dengan saya di Gurau di YouTube channel yang tetap akan membahas tentang tanya jawab seputar kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Masih bersama Mas Taufik juga, yang kali ini akan membahas tentang puasa ke-17 dan malam tarawih ke-18. Oke. Tapi untuk itu teman-teman, pertanyaan hari ini, pertanyaan video kali ini itu cuma satu karena nggak ada pertanyaan lain. Ya sebelum kita melanjutkan pertanyaan, ayolah bantu like dulu, dislike pun boleh, komentar pun terserah teman-teman. Kalau sudah, kita langsung ke pertanyaan aja. Oke Mas Taufik, ini mau tanya tentang apa ya, lebih daripada mandi. Ini mandi tapi keadaannya dalam keadaan berenang. Nah, ini yang ditanyain teman-teman kan, pada saat berenang itu kan juga rawan tuh. Jadi semua lubang itu kan terjun lah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa hukumnya orang yang berenang pada saat berpuasa itu, apakah membatalkan ataukah bagaimana seperti itu? Monggo dijelaskan teman-teman. Mas Taufik. Jadi seperti ini ya. Dari awal kita melakukan diskusi seperti ini, tanya jawab tentang seputar puasa, entah itu membatalkan, entah itu fadilah-fadilah puasa. Jadi ketika kita berbicara tentang berenang, maka di sini juga ada hukumnya tersendiri, yaitu hukumnya ketika kita berpuasa. Padahal kan hukum awalnya itu kan boleh-boleh saja kan, tapi ketika kita sudah melakukan puasa, maka status hukumnya itu jelas berubah. Yang pertama itu yang pertama dari boleh-boleh saja, ketika kita sudah puasa itu hukumnya menjadi makruh. Ya, mengapa demikian? Karena kembali ke yang awal kemarin, ditakutkan ada sesuatu air yang masuk ke dalam rongga tubuh kita. Dan seperti itu, sama halnya banyak ulama yang mengungkapkan bahwasanya berkumur berlebihan atau menghirup air ke hidung, biasanya kan awalnya itu sunnah dalam berwudu. Jadi ketika kita sudah berpuasa, makruh hukumnya berkumur berlebihan dan juga menghirup air ke hidung. Jadi jadi kegiatan sunnah pun bisa dijadikan hukum makruh ya. Karena kan ulama kita itu lebih kepada kehati-hatian. Jadi teman-teman, walaupun dalam keadaan walaupun kegiatan itu entah menghirup air ke dalam hidung, berkumur yang itu dikatakan sunnah. Nah, pada saat berpuasa itu hukumnya bisa berganti ya, bisa berubah, yaitu lebih kepada makruh. Karena kenapa? Khawatir ada sesuatu yang masuk, yaitu air walaupun sedikit, sehingga masuk ke dalam rongga tubuh ya, yang itu akan menyebabkan batalnya puasa. Nah, kembali lagi dengan
pertanyaan yang tadi, berenang itu sebenarnya boleh-boleh saja di hari-hari yang lain, tapi berhubung kita berpuasa dan itu adalah puasa wajib di bulan Ramadan, jadi hukumnya makruh. Kalau makruh itu apa ya Mas Taufik? Lebih kepada dilarang, lebih kepada dilarang, mending tidak sama sekali. Karena kenapa? Karena ya itu tadi sama aja dengan khawatir ada sesuatu yang masuk, dan itu pada saat berpuasa, pada saat berenang itu ada 7 lubang yang apa ya Mas, yang menyelam pada saat berenang. Nah, bisa dipastikan walaupun kita tidak menghirup air, tidak berkumur saat berenang, bisa jadi di lubang-lubang yang lain itu menyerap air yang itu masuk ke dalam perut ya, sehingga menjadi batalnya puasa. Itu teman-teman, mengapa apa ya, hukum berenang pada saat berpuasa itu hukumnya makruh. Ini jawabannya seperti itu Ustaz. Oke. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pertanyaan video kali ini satu dulu, karena tidak ada pertanyaan lagi. Nanti saya cari lagi ke teman-teman, semoga ada, dan saya hadirkan di video-video selanjutnya. Untuk itu seperti biasa saya akan tutup dengan keutamaan atau fadilah sholat tarawih di malam ke-18. Oke, kita dengarkan langsung dari Mas Taufik. Di sini saya akan membacakan fadilah pada malam ke-18, yaitu Allah akan memanggil para malaikat dan menyatakan bahwa Allah telah ridho atas orang mukmin dan kedua orang tuanya. Jadi di sini ketika kita kaitkan dengan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah pada malam-malam sebelumnya, misalnya pada hari-hari pertama kita diampuni dosa-dosa kita selama sebelum kita melakukan bulan puasa. Misalnya kita banyak berbuat dosa setelah kita melakukan puasa dan melakukan sholat tarawih, maka di situ ada pengampunan Allah. Setelah itu ada juga keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada kita setara dengan yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Dan juga ada suatu keutamaan yang kemarin, misalnya kita datang di hari kiamat dengan keadaan bersih, dalam keadaan wajah bersinar. Dan di malam ke-18 Allah itu memanggil para malaikat untuk bersaksi bahwasanya Allah telah ridho kepada orang yang tarawih beserta kedua orang tuanya. Itu seakan-akan Allah itu berfirman kepada seluruh malaikat untuk apa ya, dijadikan saksi bahwa Allah sudah ridho kepada orang tersebut dan kedua orang tuanya bahkan. Jadi di sana tidak mandang bulu ya Mas Taufik. Yang penting pada waktu itu teman-teman atau orang-orang itu melaksanakan tarawih pasti akan mendapatkan keutamaan, ya, keridhaan. Karena kan apa ya, secara logika kalau orang udah dosanya bersih dari dosa, terus banyak mendapat keutamaan-keutamaan yang lain, nah di situ nanti Allah akan mengiringinya, insya Allah. Yang pasti kita harus selalu berikhtiar dan selalu mengimani apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi sebuah firman-firman yang telah Allah berikan kepada kita semua, seperti itu. Yang itu melalui perantara baik itu perantara malaikat ataupun nabi-nabi yang lain, seperti itu. Oke, itu teman-teman, video kali ini kita bisa bertemu di video selanjutnya, dan mohon maaf karena ini cuma satu pertanyaan, tapi insya Allah bagi teman-teman lebih fokus pertanyaan satu ya daripada pertanyaan dua. Bisa kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.